Kali ini kita mencoba membahas pra-peradilannya Peggy Setiawan ya. Kasus Vina ini yang menyeret tersangka Peggy Setiawan memang kian hari kian menarik, walaupun kian hari kian sulit ya. Jadi babak baru nanti yaitu pra-peradilan. Pra-peradilan sendiri itu merupakan alat ya, kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan ya, berkaitan dengan pengawasan ya terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Nah, bisa disebut itu semacam penangkapan ya. Nah, berkaitan dengan pra-peradilan ini ya, saya sering berkomentar ya bahwa harusnya pra-peradilan itu dilakukan sejak awal. Jadi saya anggap telat ya, pra-peradilan itu dilakukan setelah adanya perpanjangan. Tapi bagaimanapun ya patut kita hargai ya berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan ya. Nah, berkaitan dengan pra-peradilan ya, ini banyak masyarakat atau pihak-pihak yang menebak-menebak ya, yang apakah Peggy Setiawan akan dibebaskan ya oleh pengadilan, ataukah Peggy Setiawan akan tetap berada dalam kepolisian. Baik, kita kumpas satu persatu ya. Pra-peradilan itu ya dilakukan oleh seseorang ataupun kuasa hukumnya karena dianggap ya upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penangkapan itu dianggap janggal, menyalahi prosedur, atau bisa dikatakan tidak sepatutnya ya, atau masih dianggap tidak memiliki alat bukti ya, seperti itu contohnya. Nah, sedangkan ya berdasarkan preskon yang pertama kali terkait penangkapan Peggy Setiawan itu, bukti-bukti yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat itu terkait saksi, keterangan dari saksi ya, dari beberapa saksi, dan juga bukti-bukti yang disita dari rumahnya Peggy ya berbentuk KTP, ijazah kakak dan sebagainya ya, dan terus dijelaskan juga kronologinya perannya Peggy Setiawan ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ya itu sudah banyak ya, selain itu juga dibantu oleh beberapa YouTuber, oleh netizen ya, terkait bukti-bukti mengenai tidak terlibatnya Peggy Setiawan ya. Yang paling banyak adalah bukti keterangan saksi ya. Dan perlu diingat bahwa sebanyak apapun keterangan saksi itu tetap nilainya 1 ya. Nah, ini dua-duanya ini memang tetap kekeh ya, pihak kepolisian juga tetap dalam pendiriannya bahwa dia memiliki bukti yang kuat, dan pihak kuasa hukum juga sama ya, bahwa pihak kuasa hukum Peggy telah banyak sekali saksi-saksi ya yang memberikan keterangan bahwa Peggy pada saat kejadian itu ada di Bandung, dan terus kian kemari kian makin banyak lagi saksi-saksi yang bahkan ada yang mencabut BAP-nya seperti itu ya. Nah, sedangkan bukti-bukti otentik ya, contohnya seperti video, foto,
terus juga sidik jari dan sebagainya, ini yang belum kita lihat ya. Dari pihak Peggy paling memperlihatkan percakapannya ya, percakapan lewat WhatsApp ya, jadi dengan temannya atau apa seperti itu aja. Jadi bukti realnya yang menyatakan Peggy berada di Bandung itu hanya sebatas keterangan para saksi ya, namun bukti otentiknya itu belum ada, dalam artian bukti yang menjelaskan benar-benar gitu loh saat itu Peggy berada di Bandung ya. Nah terus dari sisi kepolisian ini tetap bersikeras dia memiliki bukti-bukti lain. Kita khawatirnya bukti lain itu adalah bukti yang ada dalam handphone Peggy Setiawan yang disita. Karena hingga saat ini itulah yang belum dijelaskan di publik ya. Bahkan pihak kepolisian sudah memeriksa hampir lebih dari 60 saksi yang menguatkan keterlibatan Peggy Setiawan. Nah ini juga yang perlu diantisipasi ya. Ini seperti apa? Logikanya juga ya, masa sih kepolisian mau kebobolan 2 kali ya? Kalau berdasarkan berbicara logika ya, alangkah nggak punya mukanya ya kalau memang benar Peggy Setiawan itu adalah salah tangkap. Ini yang masih teka-teki, yang masih tanda tanya ya. Keterlibatan sebatas apa ya? Kita juga masih tanda tanya ya. Tapi kalau mengira-ngira ya, dari seperti yang saya ungkapkan tadi, dari kedua belah pihak juga ya, memang lebih banyak menjelaskan bukti keterangan saksi ya dibanding bukti-bukti yang benar-benar benar-benar bukti tambahan, bukti yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Contohnya, kalau misalnya pihak kepolisian memiliki bukti batu, kayu buat memukul atau senjata tajam, itu kan pasti ada sidik jarinya. Nah, terus juga katanya kan Vina ini kan di rudal paksa, dan itu juga kan harusnya mampu dibuktikan. Ya, di situ ada kotorannya siapa. Ya. Di Vina itu kan pasti kan akan ketemu. Nah, ini yang belum diungkap di publik, termasuk juga CCTV ya. Akhirnya menjadi bola liar dan simpang siur ya, bahkan saling lapor, ini melaporkan si ini melaporkan si ini ya. Nah seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita mengajak masyarakat dan netizen, kita tunggu karena momen pra peradilan ini sangat penting ya. Kalau benar pengadilan memutuskan Peggy Setiawan tidak terbukti dan dianggap janggal dalam proses penangkapannya, maka dia akan diputus bebas. Ya, dan apabila polisi memiliki bukti-bukti yang kuat ya, atau bukti yang tidak pernah diungkap di publik seperti percakapan di handphone dan sebagainya, artinya bersiap-siap Peggy Setiawan untuk berlanjut ke persidangan seperti itu ya. Nah berkaitan dengan diduga tersangka lain di Dimesa itu kita abaikan dulu ya. Yang pasti kita berharap Peggy Setiawan mendapatkan keadilan dengan proses peradilan pra peradilan tersebut ya. Karena di situ juga pasti akan diungkap alasan kepolisian terkait penangkapan Peggy Setiawan.